video for my subscribers and also my friends. Seperti yang kalian baca di judulnya, yaitu tentang tips student exchange. Tapi sebenarnya aku ikutan student exchange itu baru 1 kali. Jadi but I will try my best. So before we go to the video, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini. Aku hitung dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. So without further ado, let's get started. Jadi kali ini aku bakalan share 5 tips untuk bisa mengikuti student exchange. Yang pertama adalah rajin mencari informasi. Yang kedua, persiapkan diri. Yang ketiga, belajar bahasa Inggris. Yang keempat, berdoa. Dan yang kelima, menabung. Sebelum aku lanjut ke videonya, jadi sebelum aku ikut student exchange ke Thailand, aku banyak mengalami kegagalan dalam pendaftaran student exchange. Banyak banget daftar program student exchange tapi nggak diterima. Aku pernah diterima di 2 program student exchange. Yang pertama ke Korea Selatan, ini LOE-nya. Tapi kenapa aku nggak bisa pergi? Karena ternyata itu tidak fully funded. Jadi tidak dibayarkan semua. Kita harus membayar sebagian dari biaya student exchange tersebut. Dan I don't have a lot of money. So aku nggak jadi ikutan. Dan yang kedua adalah ke Malaysia. Ini LOE-nya. Kenapa aku nggak jadi ke Malaysia? Karena aku telat buka email. Jadi ini jangan dicontoh, oke? Aku telat buka email. Aku lupa pernah daftar student exchange ke Malaysia dan aku buka email, nggak sengaja buka email 2 bulan kemudian. Tuh, jangan dicontoh. Jadi kalau kalian udah daftar student exchange, kalian catat atau gimana biar kalian ingat kalau kalian pernah daftar student exchange dan tidak menyanyiakan kesempatan seperti aku. So, let's go to the tips. Tips yang pertama yaitu rajin mencari informasi. Jadi, kalau kita mau mengikuti student exchange, kita harus rajin mencari informasi. Bukan hanya nunggu informasi dari kampus atau dari dosen atau dari teman, tapi kita harus secara mandiri mencarinya. Student exchange itu ada batas pendaftarannya. Jadi, agar kalian tidak terlambat, kalian harus mencari secara mandiri. Dan juga ada banyak banget program-program student exchange yang mungkin tidak diinfokan oleh kampus. Jadi kalian bisa cari di internet. Nah, cari di internet itu kalian bisa cari di Google atau kalian bisa gunakan aplikasi Youth Opportunity. Nah, jadi Youth Opportunity ini adalah aplikasi yang memberikan informasi, menyediakan informasi tentang student exchange sekaligus link pendaftarannya. Nah, yang kedua yaitu persiapkan diri. Pastinya kalian harus kuliah yang rajin dulu. Kenapa? Karena beberapa kegiatan student exchange mengharuskan kalian fasih dengan ilmu-ilmu di jurusan kalian. Kalau tema student exchange itu linear dengan jurusan yang kalian sedang pelajari. And then ikut kegiatan sosial. Nah, kenapa? Karena ada banyak program student exchange dan juga internship yang membuka kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sering terlibat dalam kegiatan sosial. Nah, selanjutnya ada sub-point yang harus kalian persiapkan juga ketika masa seleksi student exchange. Nah, yang pertama yaitu esai. Biasanya ketika kalian mengisi formulir student exchange atau internship, kalian akan disuruh nulis sebuah esai berbahasa Inggris, mostly berbahasa Inggris, tapi mungkin ada kemungkinan ada yang berbahasa Indonesia, tapi itu kemungkinannya sangat kecil kan. Nah, esainya itu biasanya tentang sesuatu yang telah kalian lakukan, yang sedang kalian lakukan, dan yang akan kalian lakukan untuk negara, untuk Indonesia. Gitu. Jadi misalnya kalian pernah jadi volunteer di daerah yang ada bencana alamnya.
Terus sekarang kalian adalah aktivis kampus. Yang akan kalian lakukan ke depannya itu apa gitu. Jadi yang telah, yang sedang, dan yang akan kalian lakukan untuk Indonesia. Yang kedua adalah proses wawancara. Nah, proses wawancara ini yang perlu kalian perhatikan selain cara menjawab pertanyaan adalah penampilan. Jadi, mungkin kalau wawancaranya secara online, call, mungkin itu nggak terlalu kelihatan kalau pakaian kalian itu tidak terlalu rapi. Tapi kalau wawancaranya secara langsung, kalian harus pastiin kalian memakai baju yang rapi. Pokoknya penampilan kalian itu harus rapi dan harus meyakinkan si pewawancara itu. Dan cara menjawab wawancara yang baik adalah, jadi kita tuh ketika si pewawancara menanyakan kepada kita, kita harus menyimak. Jadi nggak gini-gini gitu. Jadi harus menyimak secara seksama apa yang ditanyakannya. Selain membuat kita kelihatan sangat-sangat memperhatikan, itu juga dapat membantu kalian untuk lebih mengerti apa yang dikatakan oleh si pewawancara. Terus jangan memotong pertanyaan si pewawancara, sekalipun pertanyaannya itu gampang dan kalian udah tahu jawabannya, tapi jangan memotong pertanyaannya. Biarkan dulu si pewawancara selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan, lalu baru kita menjawabnya gitu. Terus nada bicara kita itu harus percaya diri, tapi jangan kelihatan sok tahu gitu. Jadi harus percaya diri biar kelihatan kalau kita itu nggak ragu-ragu untuk ikut kegiatan itu. Nah, itu juga bisa jadi nilai plus untuk kalian jika kalian bisa memperlihatkan ke si pewawancara bahwa kalian itu pantas untuk dipilih sebagai delegasi student exchange itu. Nah, terus yang ketiga setelah wawancara itu biasanya ada LGD. Nah, LGD ini adalah leaderless group discussion. Leaderless yang berarti tidak ada pemimpinnya, group discussion. Jadi sebuah diskusi grup yang tidak ada pemimpinnya. Nah, pas mau ke Thailand, aku pernah ikut LGD ini. Ada proses LGD, tapi pas itu aku nggak tahu kalau itu namanya LGD. Itu ada sekelompok, jadi kayak ada forum gitu. Terus kita dikasih tema tentang apa yang mau dibahas. Yang aku ingat kemarin punya kami itu adalah tentang orang tua. Jadi apa yang membuat kita bangga terhadap orang tua? Karena itu tuh pada nangis-nangis. Jadi itu aku ingat banget temanya. Kayaknya ada 3 tema gitu tentang orang tua. Oh ya, tentang achievement sama apa lagi ya? Pokoknya ada 3. Terus di leaderless group discussion ini kan nggak ada moderator, nggak ada pemimpinnya juga. Jadi pas koordinatornya bilang mulai, jadi kita langsung angkat tangan aja. Kalau misalnya kita barengan angkat tangannya, persilahkan dulu yang lain, atau kalau kita yang dipersilahkan untuk lebih dulu mengungkapkan pendapat, kita harus menerimanya. Jadi jangan saling tolak menolak, karena itu akan menjadi minus untuk kita, karena kita memperlambat jalannya diskusi, itu menghambat jalannya diskusi. Nah, yang harus diperhatikan di LGD ini, kita fokus dengerin apa yang kalau orang lain lagi ngomong, jangan dijeda, jangan dipotong. Dan aku ingetin, LGD itu bukan seperti diskusi kelompok kayak di sekolah yang interupsi gitu, nggak ada. Jadi nggak ada interupsi, biarkan orang lain dulu selesai berbicara baru kita menanggapi. Oh ya, di LGD ini juga kita ada baiknya untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh orang lain, walaupun kita hanya menanggapi kayak, oh ya, that's great, that's a great achievement. Kita dinilai gimana kita bisa membawa diri kita di sebuah forum tanpa mendominasi dan tanpa memaksakan kehendak orang lain. Nah, yang ketiga yaitu belajar bahasa Inggris. Sebenarnya belajar bahasa Inggris ini adalah
termasuk mempersiapkan diri, tapi aku bedain poinnya karena bahasa Inggris ini sangat penting, sepenting itu. Jadi kalian harus bisa understand and then speak, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, di mana ketika kalian bertemu dengan orang-orang asing yang berbeda-beda negara, bahasa pemersatunya adalah bahasa Inggris. You have to minimum understand English kalau kalian mau ikut student exchange, karena biasanya student exchange itu kumpulin di sebuah forum dan mengemukakan pendapat, atau lebihnya lagi kalian disuruh ngajar seperti aku ngajar bahasa Inggris di Thailand. Jadi ya mau tidak mau kalian harus belajar bahasa Inggris. Jadi jangan males-males untuk nonton video aku dan belajar bahasa Inggris bareng. And then yang keempat yaitu berdoa. Nah, pun kalian udah ikhtiar tapi kalian tidak berdoa, tidak menyerahkan segalanya kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya that's all nothing. Dan juga kalau kebalikannya, kalau kalian hanya berdoa tapi tanpa ikhtiar, itu juga bukan apa-apa. So, berdoa dan juga berusaha. Nah, yang kelima yaitu menabung. Seperti yang aku alamin, ada program-program student exchange yang gak fully funded, mana kita harus membayar sebagian dari biaya student exchange tersebut. Jadi kalian harus menabung. That's all tips-tips yang bisa aku share kali ini, semoga dapat membantu. Semangat terus untuk kalian yang lagi cari informasi tentang student exchange. So, bye-bye, see you on my next video.